Apa kabar teman-teman? Nah, seperti biasa ya, openingnya tidak terlalu bagus ya. Saya nggak punya opening yang bagus. Balik lagi sama saya, sama Dika. Ini kebetulan kita mau pulang teman-teman, tapi kita ngobrol dulu lah sebentar lah ya tentang yang kemarin ya. Jadi malam tuh saya ngobrol Dika gitu. Kira-kira bisa nggak nyari bahan tentang ini di malam tuh apa, tentang artis-artis apa? Artis Korea yang melakukan bunuh diri gitu. Terus Dika balasnya cuman pakai icon aja sih semalam teh. Akhirnya ketawa. Kira-kira ketawa banyak. Enggak, ketawanya kenapa kira-kira Dik? Kenapa itu? Kenapa kau ketawa gitu jawabannya? Bingung sih Pak. Itu nyindir atau apa itu maksudnya itu? Enggak sampai nyindir. Hanya bingung aja kenapa harus. Emang sih yang ramai di sana tuh beberapa tahun ke belakang ramai kasus bunuh diri sih. Nah, kira-kira kenapa ya Dik ya bunuh diri ya? Artis Korea memang ya banyak lah yang ini ya, penggemarnya banyak yang shock juga itu Dik ya. Sakit, yang patah hati sudah pasti, yang frustasi ada mungkin ya, ada nggak sih yang sampai frustasi? Ya banyak sih artikel yang apa ya, yang bahas tentang kasus bunuh diri juga ya, kebanyakan depresi sih Pak. Enggak, kalau misalnya dilihat dari duniawi Pak ya, apa yang mau di depresinya kenapa gitu ya? Mereka kan terkenal, ganteng udah pasti tuh, kalau cewek cantik pasti ya. Kaya nggak usah dibahas lah. Terus kira-kira depresinya di sebelah mana ya? Kalau misalkan apa ya dari mana gitu, kenapa harus begitu gitu kan? Harusnya mah kalau misalkan ke ruangan uang juga enggak, mereka presidennya juga sempat ada yang korupsi terus depresi terus bunuh diri. Itu mungkin karena malu ya. Bisa jadi ya kalau itu karena malu. Ini kalau artisnya kenapa gitu kira-kira Dik? Kenapa bisa bunuh diri? Karena baca gitu sih tentang siapa ya, kayak teman-teman mungkin tahu artis member Shiny. Nah, saya nggak tahu. Shiny itu berkilau ya. Shiny berkilau ya. Ya. Jadi gimana itu? Kenapa itu? Kan ada yang bunuh diri tuh, ramai juga, sempat ramai di Indonesia sih Pak. Jadi di Indonesia tuh sempat ada kayak perkumpulan untuk berbelasungkawa gitu sih, respect. Tapi kenapa bunuh dirinya? Kenapa itu? Ini nggak ya, ada beritanya? Banyak yang mengangkat bahwa katanya itu dia depresi. Bahkan yang bunuh diri itu, lupa lagi namanya, teman-teman mungkin tahu, sampai ke psikiater dulu Pak sebelum bunuh diri itu ya. Terus kayak dia aja stres, terus nulis gitu, kayak gitulah ya. Yang masih saya bingung tuh depresinya karena apa gitu. Kalau saya sebagai orang awam nih ya, orang awam gitu, biasanya kalau orang depresi itu karena pertama nggak punya uang, kedua mungkin dia pingin terkenal tapi nggak bisa terkenal ya. Terus apalagi ya, mungkin pingin ganteng tapi saya nggak bisa ganteng. Menurut saya sebagai orang awam, artis Korea itu sempurna gitu. Dia kaya, terkenal. Secara visual iya. Terus yang jadi depresi kenapa gitu? Stres loh Pak. Ya stresnya kenapa Pak? Kira-kira kenapa? Misal ada di chapter 3 tuh dibahas tentang ya gimana perjuangan mereka menuju trainee. Nantilah trainee ada di sana. Menuju trainee, terus pas di trainee-nya juga kan banyak latihan, banyak video-video sih, itu capek banget itu. Oh, jadi banyak yang berguguran. Oh, tapi di kita juga banyak yang gitu ya, tapi nggak sampai segitunya kalau masalahnya. Emang tekanannya besar ya kalau di sana ya Dik ya? Kalau misalkan kalau nggak salah ya, kalau nggak salah, mungkin teman-teman bisa koreksi. Jadi idol di sana tuh memang super nggak gampang. Jadi kita tuh harus memenuhi apa yang agensi mau Pak. Gitu ya. Nah, itu standarnya tinggi mungkin ya. Tepat. Standarnya tinggi. Jadi kalau misalkan orang biasa-biasa bisa tuh jadi artis tuh, bisa nggak sebetulnya? Bisa. Kan itu awalnya juga kan. Ya awalnya orang biasa kan, cuman diciptakan mungkin ya gitu ya. Ya. Oh, konspirasi. Yang saya tahu sih gitu, maksudnya itu dari awalnya aja sampai ini kan diciptain semua, maksudnya diatur semua kan? Ya, itu diatur. Sampai ke cara hidup, cara apa itu kan diatur semua kan? Kalau misalkan kalau di kita masih bebas-bebas lah. Gak terlalu, tapi kalau di sana kalau yang saya tahu tuh kayak gitu kan. Jadi mungkin depresinya itu dari situ. Ya. Jadi tekanan, udah terkenal juga tekanannya makin berat menurut saya. Berat. Soalnya kan harus memenuhi kayak apa ya, kan keinginan fans. Ekspektasi fans itu udah tinggi loh itu. Jadi kalau misalnya
kenyataannya tidak terlalu sesuai dengan ekspektasi itu mungkin dibulinya hebat mungkin ya. Mungkin Makanya fans juga gitu Pak, makanya fans bisa seluar biasa dalam mencintai mereka tuh karena memang perjuangan mereka itu nggak gampang gitu kan ya. itu benar loh Pak. Jadi sebelum kan ini bahas tulisan nih, sebelum Ya. Dika nulis juga Dika lebih apa ya, kayak sharing atau apa ya istilahnya, jadi nanya-nanya dulu nih ke K-popers, ya, jadi nggak asal langsung tulis gitu. Oke. Terus nanyanya apa tuh? Survei apa tau gitu? Survei. Ya survei Yang ditanyain apa tuh? banyak sih, jadi dari awal mula suka, Heeh. terus gimana sehari-harinya, apa yang disukai, apa alasannya, gitu-gitulah. Nanti dibahas mungkin ya. Karena Seru memang lah kalau itu. kalau artis Korea yang saya lihat di TV memang sempurna semua kan. Dari pakaian, dari koreografi ya, terus dari ya kan biasa saya lihat sih biasanya di video klip sih. Dan itu sempurna sekali, nggak pernah ada cacat sedikit pun gitu kan. Sempurna saya. Sampai tinggi badannya sama semua, terus ramping badannya sempurna lah pokoknya. Apalagi yang cewek-cewek kan. Ya. Itu hampir sama semua tuh. Emang itu tujuannya. Atau kalau kata Presiden Korea teh yang kemarin, Ya. Kim Gu namanya, teman-teman bisa cari. Emang tujuannya kan membuat negara tersebut menjadi indah Pak. Jadi orang lain tuh melihat Iya. Korea Selatan tuh kan sekarang juga kita bangga nih kalau tahu tentang Korea, apa-apa tentang Korea itu bangga banget sih Pak. Oke. Jadi sebetulnya Korea nggak sebagus itu. Maksudnya gitu nggak? Nggak sebagus gimana? Iya maksudnya kan kalau di TV, di media kan Korea tuh sempurna ya. Ya. Sebetulnya aslinya gitu nggak sih? Sebetulnya sih Ada. kira-kira sesempurna itu nggak sih sebetulnya negara? Pasti ada sisi gelapnya sih. Ya, Nggak maksudnya kalau kita ada kampung kan ya, ada ini. Kalau di Korea ada. Ada ya? Banyak kayak drama-drama dan film-film Korea yang angkat kayak masalah-masalah di Korea juga kan banyak Pak. tapi kayaknya sama pemerintah nggak terlalu diumbar ya kalau kayak gitu-gitu ya. Kurang tahu sih, cuman ada beberapa film yang ngangkat sih justru bagus. Ada ya. Heeh. Karena yang sering diangkat tuh yang itunya aja sih. Yang baik-baiknya aja sih. Maksud yang baik. Oh, yang mungkin yang sempurna kan, maksudnya sempurna segala sesuatu segala sempurna gitu. kurang tahu sih kalau drama. Nah. Cuman aktor-aktornya emang cakep-cakep sih. Takutnya penggemarnya itu nganggapnya ya sesempurna itu gitu, maksudnya karena di medianya nggak terlalu diumar-umar tentang masalah yang sisi yang lain gitu kan, jadi penggemar lihatnya itu Ya. wah bagus gitu kan. Takutnya ya, cobalah teman-teman yang apa yang K-pop lah ya, yang K-popper gitu, yang cinta sama budaya Korea, coba deh dibaca dari sisi yang lain ya. Banyak hal yang masih harus Iya, diulik. banyak loh yang harus dipelajari loh itu. Seru tapi Kayak budaya India kan, coba deh kalau misalkan teman-teman nonton India deh, itu pasti cakep-cakep, cantik-cantik. Coba deh lihat kalau misalkan India aslinya kayak gimana. Nggak gitu loh, itu Indianya itu kayak kita ini aja. bukan berarti merendahkan atau gimana Bukan, ya, cuman tapi itu artisnya campuran loh menurut Ya, saya betul. itu. India kawin sama orang Ya, mana ya, gitu, lahirnya artis itu. Karena kalau kebanyakan di India kayaknya nggak gitu deh. Biasa takutnya di Korea juga kayak gitu nggak sih gitu. Saya pingin sih kalau misalkan ada kesempatan ke Korea lihat langsung ya. pengen ke Itaewon. Wah, Taiwan tuh apa kota tuh? Itu tuh tempat Tempat apa tuh? Operasi. bunuh diri kalau nggak salah. Wow. Ada sih jembatan apa namanya, ada kan di Itaewon kalau nggak salah. Takutnya bunuh diri aja jadi tren loh. Di Korea sama Jepang sempat jadi tren, bahkan di Jepang itu lucu sob. Pak, pernah ada yang bilang bahwa kan di Korea itu terkenal sama kereta cepat gitu. Ya. Jadi kereta itu melayani kalau ada bunuh diri, kami pembersihannya cepat gitu. Lucu kan? Maksudnya di realnya atau lompat dari kereta? Enggak, jadi saking seringnya bunuh diri di sana, jadi menghandle gitu. Kalau ada bunuh diri di kita mah cepet gitu. Sampai Sempat segitunya ya. segitunya. Saking ramenya bunuh diri. Itu bahaya loh, itu kalau bunuh diri bisa jadi tren dan bisa jadi gaya hidup, wah bahaya itu. Cuman kita juga nggak bisa ngejudge orang bahwa apa ya, memilih bunuh diri itu pasti udah pikiran yang banyak gitu ya, udah hasil pikiran yang banyak sih kayaknya. Ya udah dipikirin lah. Ya. Tapi tetap kan kalau misalkan ya untuk kita mah ya seorang muslim kan, ya itu kan nggak boleh ya. Apapun alasannya itu kan nggak boleh gitu.
Jadi ya istilahnya ya ayolah kita berpikir lebih apa ya, lebih cerdas lah, lebih sehat lah gitu. Kembali lagi ke video yang pertama tuh, kalau suka ya pakai ilmu dong, kalau kalian nggak suka juga pakai ilmu gitu. Jadi jangan sampai cinta buta itu sih namanya yang kemarin dibahas kan. Jangan sampai karena cinta sama artis Korea terus kita secara apa ya, secara sepenuhnya lah ikut gitu ya, gaya hidupnya, gaya apa. Yang jadi masalah gini ya, kalau menurut saya sering ngobrol sama anak-anak. Kalau kalian misalkan suka sama artis gitu, terus kita contoh gayanya dan sebagainya ya, yang jadi masalah apa menurut saya bilang kalian tuh cuman ikut gayanya aja, karyanya kau nggak punya. Itu yang saya bahas terus nih. Kalau misalkan artis Korea ya nggak apa-apa lah setelan kayak gitu, karena mereka punya karya gitu, karya dulu baru gaya. Yang kita salah tuh kebalikannya, gayanya diduluin, karyanya kita nggak punya. Itu yang sering jadi masalah sebetulnya. Jadi kalau misalkan mau fans sama artis ya, kalau ini ya semuanya dong, bukan hanya gayanya aja kan, kerja kerasnya, terus Benar. itunya apa, dedikasinya ke pekerjaannya, harusnya itu yang ditiru duluan. Kalau gayanya baru nanti, kalau kita udah bisa punya karya baru gayanya gitu. Kan ada di Indonesia juga yang jadi idol K-pop, tahu nggak Pak siapa? Ada yang orang Jawa kan? Ya orang Jawa. Orang Jawa. Baru kemarin kan itu ini ya, Kemarin. launching lagunya kan. Nah, kan baru kemarin. Tapi katanya udah lama sih kalau ini ya, prosesnya tuh udah lama ya. Masuknya udah. Ada ya orang kita ya, tembus ya. Padahal kan mungkin seleksinya lumayan ketat ya. Sangat ketat ya. Sampai bisa stres kayak gitu ya. Iya Pak. Jadi kayaknya di sana mah jadi artisnya udah apa ya? Wah, udah pekerjaan paling ini mungkin ya. Karena yang saya tahu artis-artisnya aja. Bagi sebagian orang mungkin jadi artis di sana itu kayak impian. Cuman ada beberapa yang udah masuk ke sana tuh kayak nyesel gitu loh Pak. Misalnya kenapa kira-kira? Iya karena capek, karena banyak yang harus dilakuin gitu. Normal sih sebenarnya. Jadi idol juga capek, kerja juga capek, jadi sama sih. Oh, berarti yang paling enak mah apa sih? Jadi, Hidupnya bersyukur aja mungkin ya. Iya, betul. Udahlah, bersyukur aja, kerja keras, bersyukur ya udah, bahagia ya. Karena cantik juga bukan standar bahagia kan. Orang cantik, ada artis cantik, ganteng juga ada yang bunuh diri. Yang punya kekuasaan juga ada yang bunuh diri, yang terkenal juga bunuh diri ya. Jadi ya mungkin yang bisa dipetik dari obrolan ini sih satu aja ya. Bahagia itu adanya di rasa bersyukur, itu aja sih. Kalau misalkan karena kekayaan, ya kekayaan bisa hilang dong. Kalau Banyak misalkan- kok orang kaya yang stres, depresi dan lain sebagainya. banyak. Dan banyak juga orang yang kelihatannya tidak punya apa-apa malah senang Pak. Malah senang-senang aja Ya. gitu kan. Iya. Itulah saking adilnya Allah ya. Tuhan kita tuh Allah adil loh itu. Jadi kebahagiaan itu ditempatkannya di hati, bukan di benda. Itu loh, adil banget tuh. Kalau misalkan di benda, wah, misalkan di uang, misalkan, wah, kita sebagai orang yang gak punya duit gak bisa bahagia dong. Iya. Kan gak adil ya. Jadi begitu bersyukurilah kita ya, jadi seorang muslim. Jadi syukur itu ditempatkan di hati. Jadi kalau hati kita bersyukur, bagaimanapun keadaannya ya bahagialah gitu ya. Kita udah sore ini, kita mau pulang ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa didukung, di subscribe, di like, di komen dan sebagainya. Terima kasih ya teman-teman ya. Nanti ditonton lagi videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.